Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi nyata 3.2 identifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya oleh Haryatun CKP Kabupaten Tanah Laut dengan fasilitator Bapak Nurholis MPD dan pengajar praktik Ibu Helni MPD. Kegiatan dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Yang pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Laboratorium IPA SMK NPP Plehari, dihadiri oleh Wakakesiswaan, Wakasarpras, guru produktif, guru normatif, staf kurikulum, pembina OSIS, staf laboratorium, dan juga melibatkan ketua dan pengurus OSIS. Di kemampuan kepala sekolah untuk memanage sekolah dan sebagainya, itu modal pendidik, kemudian modal agama dan budaya yang semuanya itu dari modal itu nanti bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita harapkan itu kan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kita. Ini ada beberapa yang saya coba identifikasi, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan, ya. Mungkin kalau mau ditulis di sini mungkin ya, karena terbatas. Kalau ingin menuliskan ini untuk memberikan masukan. Yang pertama tadi ya, dari modal manusia itu di sini ada kepala sekolah yang berperan sebagai manajer ya. Kemudian dulu kita ada 26 orang, ada yang S2 dan S1, itu adalah modal manusia ya. Kemudian termasuk kompetensi guru kita. Mungkin saya Pak Joni kan asesor gitu kan, guru prestasi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah modal manusia kita. Kemudian tenaga pendidikan kita yang berjumlah 49 orang, itu ada S1 dan SLTA. Kemudian siswa kita ya, sebanyak 335 orang dengan berbagai latar belakang dan bakat. Jadi masing-masing latar belakang dan bakat itu akan menjadi modal kita untuk menjadi sekolah yang mungkin berprestasi dan CGP menyampaikan tentang 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Di antaranya yang merupakan modal manusia adalah kepala sekolah, guru yang jumlahnya 26 orang, tenaga kependidikan 49 orang, murid sebanyak 335, kemudian ada komite sekolah dan juga alumni yang mendukung program-program di kesiswaan. Modal sosial yang teridentifikasi di SMK NPP Plehari adalah organisasi profesi seperti PGRI, PDHI, ISPI, MKMP, dan lain-lain yang digunakan untuk pengembangan kompetensi guru, kemudian organisasi siswa seperti PMR, Pramuka, OSIS, dan lain-lain untuk pengembangan kemampuan murid berorganisasi dan belajar kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu adalah networking, kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian dengan Kodim, Polres, BNN, dan Puskesmas. Itu yang membantu program-program sekolah. Modal fisik yang dimiliki oleh SMKN Plehari berupa gedung untuk pembelajaran seperti kelas, laboratorium, teaching factory, aula, dan perpustakaan, serta lahan untuk praktik. Kemudian bangunan asrama, masjid itu untuk pembentukan karakter siswa. Kemudian peralatan seperti meja, kursi, lemari, buku, papan tulis, sound system, LCD, dan lain-lain.
Kemudian ada lagi traktor, bis, dan peralatan kandang. Kemudian ada juga lapangan tenis, lapangan basket, dan lapangan bola untuk olahraga. Modal lingkungan yang dimiliki adalah lahan seluas 78 hektar yang sebanyak 25 hektarnya telah ditanami sehingga bisa menyejukkan SMKNPP Plehari. Kemudian ada juga pohon-pohon dan taman. Selain itu juga memiliki mata air untuk keperluan unit produksi dan TEVA. Modal finansial terutama adalah dana BOS untuk proses pembelajaran, kemudian dana APBD untuk makan siswa di asrama, kemudian dana SMKPK untuk pelatihan atau kerjasama DUDI dan lain-lain, kemudian dana dari unit produksi peternakan dan klinik hewan untuk perbaikan yang tidak tercover oleh APBD atau BOS, dana penyewaan aula atau guest house untuk kegiatan tambahan lain, dan dana komite dari sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler atau lomba siswa, dan juga hasil dari kewirausahaan siswa itu untuk pemahiran siswa itu sendiri. Modal politik yang utama itu adalah kesepakatan warga sekolah untuk menjadikan visi misi sekolah sebagai arah dalam menjalankan peran masing-masing. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah yang melakukan kerjasama dengan industri sehingga menjadi sekolah pusat keunggulan yang akhirnya bisa melakukan berbagai program termasuk menerapkan kurikulum merdeka. Kepemimpinan sekolah sebelumnya memilih program adiwiyata dan menerapkan standar ISO di sekolah, namun saat ini tidak lagi ada. Kemudian pemerintah daerah yang mendukung dengan kebijakan untuk tak menjadi sekolah asrama gratis, dan instansi terkait yang bantu program-program sekolah seperti PDAM, PLN, Puskesmas, BNN, dan lain-lain. Modal agama dan budaya. Yang pertama adalah keragaman agama, budaya, dan suku murid-murid SMKNPP Plehari digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang toleran. Kemudian budaya atau tradisi masyarakat yang digunakan untuk membentukkan karakter murid. Peringatan Hari Besar Nasional untuk menumbuhkan patriotisme. Kemudian peringatan Hari Besar Agama untuk peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta budaya lokal yang bisa meningkatkan kreativitas seperti pembuatan sasirangan pada pembelajaran seni budaya. Ya, silakan. Ya, kita mulai aja ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Jadi pertemuan kali ini itu mungkin pertemuan yang kedua ya untuk membahas mengenai aset sekolah kita dan upaya pemanfaatannya mungkin untuk memaksimalkan. Selama ini kita sudah memanfaatkan, memang mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama untuk bagaimana aset itu akan bermanfaat. Dari hasil pertemuan didapatkan ide-ide pemanfaatan modal yang dimiliki sekolah. Modal manusia menjadi sorotan saat identifikasi tentang modal yang dimiliki sekolah karena dianggap yang paling perlu ditingkatkan peranannya, baik itu dari pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun siswa. Jika ingin mencapai hasil yang lebih baik, maka harus lebih tinggi lagi komitmennya. Modal sosial itu dianggap pemanfaatannya sudah cukup bagus karena sebagian besar guru sudah aktif di dalam organisasi. Kemudian organisasi siswa yang ada juga sudah berjalan dengan baik. Modal politik merupakan hal yang mendapatkan perhatian oleh peserta. Peserta mengharapkan penerapan kembali survei kepuasan siswa atau orang tua siswa dan
kotak saran agar guru dan staf memperbaiki layanan agar sekolah lebih berpihak kepada murid. Dalam pembahasan modal finansial, peserta berpendapat masih bisa ditingkatkan dengan melihat potensi modal fisik yang dimiliki oleh sekolah. Dana BLUD bisa ditingkatkan dengan penambahan volume dan macam kegiatannya, misalnya juga dengan promosi. Kemudian, mengaktifkan organisasi alumni untuk peluang beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, karena selama ini ikatan alumni SMKNPP Plehari cukup terjalin dengan baik, namun belum terorganisir. Modal lingkungan atau alam yang dimiliki sangat memadai bagi murid, bisa mendukung pembelajaran, baik suasana yang sejuk karena pepohonan, mata air, dan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah yang bisa mendukung pembelajaran IPAS maupun pembelajaran mata pelajaran produktif lainnya. Modal agama dan budaya ini telah termanfaatkan dengan baik dan diharapkan akan terus berjalan. Modal fisik sudah sangat cukup untuk mendukung proses pembelajaran, hanya diperlukan perawatan. Kemudian bisa ditingkatkan pemanfaatannya untuk peluang mendapatkan tambahan finansial. Karena kegiatan ini tidak bisa dihadiri oleh kepala sekolah berhubung beliau berhalangan hadir, maka CGP kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Demikianlah aksi nyata modul 3.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.